Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah. Matematika sederhana, unik dan indah. Sebuah program yang membahas tentang materi belajar matematika sekolah. Tonton videonya sampai tuntas. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Selamat mengikuti. Siswa sekalian, kita masih membahas materi tentang himpunan, dan mungkin ini sesi yang paling akhir tentang materi tersebut. Temanya mengenai operasi himpunan. Ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait dengan operasi himpunan. Yang pertama, irisan atau istilah lainnya interseksi. Irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Jadi, kata kuncinya anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B. Atau kalau bahasa sederhananya, anggota bersama dari kedua himpunan itu. Notasinya seperti ini. Ini dibaca irisan. Kalau bahasa matematikanya seperti ini. Ini dibaca A irisan B, atau irisan himpunan A dan himpunan B adalah anggota himpunan A dan anggota himpunan B, anggota bersama. Contohnya seperti ini. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, sampai 8. Dan himpunan B anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Kita akan menentukan yang pertama irisan himpunan A dan himpunan B. Kita tahu himpunan A ini anggotanya 1 sampai 8 dan himpunan B 1, 3, 5, 7, 9. Coba kita tentukan anggota bersamanya. Anggota bersama satu ada di A, ada juga di B. Kemudian 3 ini anggota himpunan A, juga anggota himpunan B. 5, lalu 7. 9 ini hanya anggota himpunan B, tapi tidak anggota himpunan A. Maka irisan dari keduanya adalah 1, 3, 5, 7. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, hasilnya seperti ini. Yang pertama, kita buatkan dulu himpunan semestanya. Himpunan semestanya dinyatakan dalam persegi panjang. Lalu di dalam semesta ini ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, sampai 8. Ini misalkan himpunan A. Lalu ada himpunan B yang anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan ada anggota bersama. Anggota bersama kita nyatakan seperti ini. Nah, ini anggota himpunan B. Nah, anggota bersama atau irisan itu yang seperti ini. Yang anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Lalu, yang bukan anggota bersama dari himpunan A, 2, 4, 6, dan 8. Dan anggota himpunan B yang bukan anggota bersama hanya 9. Inilah diagram Venn yang menyatakan irisan A dan B, ditunjukkan dengan diagram sketsa yang berwarna kuning. Ada contoh permasalahan yang berkaitan dengan irisan. Coba kita bahas. Dalam satu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Maka kita akan menggambarkan diagram Venn dari keterangan ini, lalu diminta untuk menentukan berapa siswa yang suka makan soto dan bakso. Berarti yang diminta adalah irisan dari kedua himpunan tersebut. Jadi dari permasalahan ini diketahui banyaknya siswa dalam satu kelas 35 siswa, atau kita simbolkan dengan NS, jumlah anggota himpunan semestanya ada 35. Lalu banyaknya siswa yang suka makan soto kita simbolkan dengan NA, ada 22 orang. Dan banyaknya siswa yang suka makan bakso ada 15 orang, kita simbolkan dengan NB.
Nah, kita akan menggambarkan diagram Venn dari permasalahan tersebut. Ini himpunan semestanya, di mana jumlahnya ada 35 siswa. Lalu di dalam himpunan semesta ini ada 22 orang suka makan soto, dan ada himpunan B sebanyak 15 siswa. Ada juga siswa yang suka kedua-duanya, berarti kedua himpunan A dan himpunan B ini saling beririsan. Ini himpunan B, jumlahnya ada 15 orang. Kalau misalkan irisan dari himpunan A dan himpunan B ini kita simbolkan dengan X, maka banyaknya anggota himpunan A yang tidak termasuk himpunan B adalah 22 dikurangi X. Lalu, banyaknya anggota himpunan B yang tidak termasuk himpunan A adalah 15 dikurangi X. Inilah diagram Venn dari permasalahan tersebut. Lalu yang kedua, diminta untuk menentukan berapa banyaknya siswa yang suka makan soto dan bakso. Berarti yang ingin diketahui adalah irisan dari himpunan A dan himpunan B yang jumlahnya X. Nah, dari diagram ini bisa kita pahami bahwa jumlah seluruh siswa alias NS adalah jumlah anggota A yang tidak termasuk B, yaitu 22 dikurangi X, ya kan? Lalu ditambahkan X, ditambahkan lagi anggota dari B yang tidak termasuk A, yaitu 15 dikurangi X, ditambahkan satu lagi ada 3 siswa yang tidak suka kedua-duanya, yang tidak termasuk himpunan A dan himpunan B, ada 3. Inilah jumlah seluruh siswa di dalam kelas itu. Kita tahu bahwa jumlah seluruh siswa ada 35. Lalu persamaan ini kalau disederhanakan menjadi 22 dikurangi X ditambah X ditambah 15 dikurangi X ditambah 3. Disederhanakan, 35 sama dengan yang bisa disederhanakan yang sejenis, 22 ditambah 15 menjadi 37 ditambah 3 menjadi 40. Oh, berarti 40. Lalu negatif X ditambah X jadi 0 dikurangi X. Oh, berarti jadi negatif X. 35 sama dengan 40 dikurangi X. Berarti negatif X adalah 35 dikurangi 40. 35 dikurangi 40 negatif 5. Inilah nilai negatif X. Maka nilai X-nya adalah 5. X ini adalah banyaknya siswa yang suka makan soto dan bakso. Jadi dapat disimpulkan banyak siswa yang suka makan bakso dan soto ada 5 orang. Selanjutnya gabungan atau istilah lainnya union. Misalkan ada himpunan A dan himpunan B, maka gabungan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Notasinya seperti huruf U dibaca gabungan. Atau kalau dalam bahasa matematika, gabungan himpunan A dan himpunan B, notasinya seperti ini. A gabung B adalah anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Contohnya, himpunan A 1357 dan himpunan B 5789. Kita akan menentukan, ini maaf, salah ini. Ini maksudnya gabungan dari A dan B, bukan irisan. Lalu yang kedua kita akan gambarkan diagram Venn-nya. Yang A, kita akan menentukan hasil dari gabungan A dan B.
Kita tahu himpunan A anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Nanti akan kita gabung dengan himpunan B yang anggotanya 5, 7, 8, 9, 10. Maka kita gabungkan. Berarti hasilnya 1, 3, 5, 7. Lanjut ke himpunan B, 5 dengan 7 juga sudah kita nyatakan. Berarti selanjutnya 8, 9, dan 10. Inilah hasil dari gabungan A dan B. Anggotanya seperti ini. Jadi anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Nah, kalau kita nyatakan dalam diagram Venn, hasilnya seperti ini. Jadi ini himpunan semesta. Lalu di dalam himpunan semesta ini ada himpunan A, ada juga himpunan B, ada juga anggota bersama dari A dan B. Berarti kedua himpunan itu saling beririsan. Atau kalau digambarkan mungkin seperti ini. Ini himpunan A. Yang kedua ini himpunan B. Anggota bersama A dan B adalah 5 dan 7. Lalu anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B tinggal 1 dan 3. Anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A adalah 8, 9, dan 10. Gabungan dari A dan B, kalau kita buatkan arsiran, seperti ini. Yang berwarna kuning ini. Inilah gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Kita lanjutkan dengan contoh berikut. Ini contoh permasalahan yang berkaitan dengan gabungan himpunan. Dalam satu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa gemar bola voli, 5 siswa gemar keduanya. Artinya kedua himpunan ini, himpunan sepak bola dan bola voli, saling beririsan, dan 3 siswa tidak gemar keduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan dari atas, lalu kita akan menentukan berapa banyak siswa dalam kelas tersebut. Dari informasi yang diberikan diketahui banyaknya siswa yang gemar sepak bola kita simbolkan dengan A, ada 20 orang. Banyaknya siswa yang gemar bola voli ada 12 orang. Lalu ada 5 siswa yang gemar keduanya. Artinya jumlah anggota A irisan B ada 5 orang dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Nah, kalau kita gambarkan diagram Venn, ini himpunan semesta yang akan kita cari berapa anggotanya. Lalu di dalam semesta ini ada himpunan A 20, himpunan B 12, irisan A dan B ada 5. Yang di luar dari A dan B ada 2 siswa. Jadi ini himpunan A, himpunan B. Lalu irisan dari A dan B ini ada 5 siswa. Kita simbolkan saja dengan X. Berarti X-nya sama dengan 5. Maka dari sini dapat kita jabarkan anggota himpunan A yang tidak termasuk anggota himpunan B 20 dikurangi X. Lalu anggota himpunan B yang tidak termasuk himpunan A 12 dikurangi X. Inilah diagram Venn yang menyatakan permasalahan tersebut. Lalu kita akan mencari berapa banyak siswa dalam kelas. Berarti yang kita cari adalah NS-nya. Dari diagram ini dapat kita pahami bahwa NS adalah gabungan dari A dan B ditambahkan yang tidak termasuk anggota A dan B. Ada 2 siswa. Oh, berarti gabungan A dan B ditambah 2. Gabungan A dan B kalau kita jabarkan 20 dikurangi X, lalu ditambahkan X, lalu ditambahkan 12 dikurangi X. Inilah gabungan dari A dan B. Lalu ditambahkan yang tidak termasuk gabungan A dan B ada 2. Kita substitusikan nilai X-nya adalah 5. Berarti 20 dikurangi 5, 15.
ditambah X-nya adalah 5, ditambah 12 dikurangi 5, jadi 7, ditambah 2. Dioperasikan, 15 tambah 5, 20, tambah 9 menjadi 29. Jadi bisa kita simpulkan, NS ini adalah jumlah seluruh siswa yang ada. Banyak siswa di kelas tersebut, ada 29 siswa. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, komplement. Yang dimaksud dengan komplement himpunan, misalkan S adalah himpunan semesta dan A suatu himpunan, maka komplement dari himpunan A adalah himpunan semua anggota S yang bukan himpunan A. Jadi kata kuncinya adalah komplement himpunan A itu himpunan yang anggotanya bukan himpunan A. Notasinya seperti ini dibaca komplement himpunan A. Atau kalau di dalam bahasa matematika, A komplement adalah semua anggota X tetapi bukan anggota A. Langsung ke contoh. Diketahui himpunan semestanya 1 sampai 9 dan himpunan A 1 2 3. Maka kita akan menentukan komplement dari himpunan A dan kita akan menggambarkan diagram Venn-nya. Yang pertama, komplement dari himpunan A tinggal kita tentukan. Yang bukan termasuk himpunan A adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena 1, 2, dan 3 anggota himpunan A. Berarti komplement dari himpunan A adalah 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, ini himpunan semestanya. Di dalam himpunan semesta ini ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3. Dan yang tidak termasuk dalam himpunan A ini 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kalau kita buatkan sketsa, nah yang berwarna kuning inilah komplement dari himpunan A. Ini ada contoh permasalahan yang berkaitan dengan komplement. Di wilayah RT 5 ada penduduk yang memelihara hewan ternak. Hewan ternak tersebut antara lain kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Pak Harno dan Pak Ahmad adalah penduduk RT 5. Pak Harno mempunyai hewan ternak, ayam, burung, dan kelinci. Sedangkan Pak Ahmad mempunyai hewan ternak, bebek, kambing, dan burung. Kita akan menentukan hewan-hewan ternak yang ada di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Harno, hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Ahmad. Kita jawab, jadi himpunan semesta dari permasalahan tersebut adalah hewan-hewan ternak yang ada di RT 5. Terdiri dari kuda, sapi, ayam, kambing, bebek, kelinci, dan burung. Jadi ada 7 jenis hewan. Lalu himpunan A yang anggotanya, ini himpunan A ini adalah hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh Pak Harno, yaitu ayam, burung, dan kelinci. Dan kita misalkan hewan-hewan ternak milik Pak Ahmad dengan himpunan B, anggotanya bebek, kambing, dan burung. Lalu yang A kita akan menentukan hewan-hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Harno. Berarti I yang diminta adalah A komplement. Kita lihat hewan ternak milik Pak Harno antara lain ayam, burung, dan kelinci. Berarti yang tidak termasuk kuda, sapi, kambing, dan bebek. Jadi A komplementnya adalah ini anggota dari A komplement. Yang B, hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Ahmad. Berarti yang diminta adalah B komplement. Kita lihat hewan ternak milik Pak Ahmad adalah bebek, kambing, dan burung. Berarti bebek, kambing, dan burung. Nah, kalau begitu anggota dari B komplement adalah kuda, sapi, ayam, dan kelinci. Inilah siswa sekalian
anggota dari A komplement, B komplement. Jadi intinya, komplement dari suatu himpunan itu yang bukan termasuk anggota himpunan tersebut. Kita lanjutkan yang berikutnya, selisih atau istilah lainnya difference. Selisih himpunan A dan himpunan B adalah semua anggota A yang bukan anggota himpunan B. Oh, kalau begitu mirip pengertiannya dengan komplement tadi. Iya, tapi kalau selisih, ia merupakan operasi biner. Ia memerlukan unsur lain, setidaknya ada 2 unsur untuk dilakukan operasi tersebut. Tapi kalau komplement, operasi uner, hanya 1 himpunan, yaitu himpunan tersebut terhadap semesta pembicaraannya. Nah, notasinya seperti ini. Ini dibaca selisih himpunan A dan himpunan B, yaitu anggota himpunan A dan bukan anggota himpunan B. Nah, ini sama saja dengan A irisan dari B komplement. Coba kita terapkan dengan contoh. Himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 4, 5, 6, dan 7. Kita akan menentukan anggota dari selisih A terhadap B. Lalu akan menggambarkan diagram Venn-nya. Untuk yang bagian A, kita akan menentukan selisih A terhadap B. Kita tahu bahwa himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Lalu himpunan B anggotanya 4, 5, 6, 7. Nah, ada anggota bersama dari A dan B, yaitu 4. Maka selisih A terhadap B adalah anggota himpunan A yang bukan himpunan B. Berarti hasilnya 1, 2, dan 3. 4 ini tidak termasuk, karena 4 ini termasuk anggota dari himpunan B. Kalau kita buatkan diagram Venn-nya, himpunan semesta, di dalam himpunan semesta ini ada himpunan A dan himpunan B. Lalu kedua himpunan itu saling beririsan. Jadi kalau digambarkan diagramnya seperti ini. Ini himpunan A, ini himpunan B, lalu ada anggota bersama yaitu 4. Himpunan A ini anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Lalu anggota himpunan B 4, 5, 6, dan 7. Maka selisih dari A dan B, kalau kita buatkan arsiran, adalah yang berwarna kuning ini. Inilah hasil dari selisih A terhadap B. Kita lanjutkan dengan contoh berikut. Ini contoh permasalahan yang ada kaitannya dengan selisih. Dalam suatu kelas terdapat 30 siswa yang senang dengan pelajaran matematika, 25 siswa senang dengan pelajaran fisika, dan 10 siswa senang pelajaran matematika dan fisika. Artinya ada 10 siswa yang senang dengan kedua-duanya. Jadi dari permasalahan ini bisa kita pahami bahwa yang gemar dengan pelajaran matematika ada 30. Kita simbolkan dengan NA. NA ini artinya banyaknya siswa yang gemar dengan matematika. Ada 30. Lalu banyaknya siswa yang gemar dengan fisika ada 25 orang. Kita simbolkan dengan NB. Lalu yang senang dengan kedua-duanya berarti irisan A dan B. Ada 10 orang. Yang A, kita diminta menggambarkan diagram Venn-nya. Hasilnya mungkin seperti ini. Jadi di dalam himpunan semesta ini ada himpunan A dan B dan ada irisan dari keduanya. Ini himpunan A, ini himpunan B, dan ini irisan dari kedua himpunan tersebut. Irisannya ada 10, atau kita misalkan dengan X, di mana X ini nilainya 10. Lalu anggota himpunan A ada 30, berarti tidak termasuk himpunan B, ada 30 dikurangi X. Anggota B yang tidak termasuk A ada 25 dikurangi X. Inilah diagram Venn dari permasalahan tersebut. Yang selanjutnya kita diminta untuk menentukan berapa orang siswa yang hanya senang mata pelajaran matematika. Yang senang dengan mata pelajaran matematika saja, artinya bagian yang diarsir warna kuning ini.
kita simbolkan banyaknya siswa yang gemar dengan matematika saja dengan NM. NM itu dari gambar ini kelihatan, yaitu banyaknya himpunan A dikurangi banyaknya himpunan A irisan B. Banyaknya himpunan A ada 30. Anggota A irisan B ada 10. Berarti yang gemar dengan matematika saja ada 20 siswa. Berikutnya bagaimana siswa yang hanya senang fisika saja? Siswa yang suka dengan fisika saja kita simbolkan dengan NF. Maka NF adalah bagian yang diarsir berikut ini. Nah, yaitu bagian yang berwarna biru ini saja. Yaitu banyaknya siswa yang gemar dengan fisika atau NB dikurangi irisan dari A dan B. Ya kan? Irisan dari A dan B yang berwarna putih yang jumlahnya X ada 10 orang ini. NB ada 25 dikurangi A irisan B ada 10. Berarti ada 15 orang. Jadi kesimpulannya, siswa yang gemar fisika saja ada 15 orang. Lalu yang D, kita akan menentukan banyaknya siswa di dalam kelas tersebut. Berarti jumlah gabungan dari A dan B. Kita tahu bahwa gabungan dari A dan B, jumlah yang berwarna kuning, ditambah yang berwarna putih, dan ditambah lagi yang berwarna biru muda. Kalau yang putih ditambah kuning, itu sama saja dengan NA. Lalu ditambahkan kalau yang berwarna biru saja, ini adalah NB dikurangi N irisan A dan B. Ya kan? Jadi sekali lagi yang berwarna biru saja, ini adalah jumlah anggota himpunan B dikurangi dengan irisan A dan B. Lalu kita substitusikan nilainya. NA adalah 30, NB-nya 25, irisannya ada 10. Berarti banyaknya siswa di dalam kelas tersebut 55 dikurangi 10, jadi 45 siswa. Ini kesimpulannya. Baik siswa sekalian, untuk sesi yang terakhir, mungkin yang perlu Anda pahami tentang sifat-sifat operasi himpunan. Ada 5 sifat, kita pahami satu-satu. Yang pertama, sifat idempoten. Idem itu artinya sama. Jadi A digabung A, hasilnya adalah A. Mudah saja membuktikannya. Misalkan himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Maka untuk yang nomor 1, A digabung A. Bagaimana kalau himpunan A digabung dengan himpunan A? Apakah benar hasilnya A? Kita tahu bahwa A-nya itu 1, 2, dan 3. Lalu digabung dengan himpunan yang anggotanya 1, 2, dan 3. Bagaimana gabungan dari keduanya? Ingat yang dinamakan gabungan, artinya kalau anggotanya sama, maka cukup dinyatakan 1 saja. Berarti gabungan dari keduanya 1, 2, dan 3. Ini kan sama saja dengan himpunan A. Jadi benar bahwa A digabung A itu hasilnya adalah himpunan A. Lalu bagaimana dengan A irisan A? Apakah hasilnya juga A? Kita lihat. Himpunan A kan anggotanya 1, 2, dan 3. Lalu ada himpunan yang kedua, anggotanya 1, 2, dan 3 juga.
Bagaimana irisannya? Ingat, yang dinamakan irisan berarti anggota bersama. Nah, yang sama-sama di dalam kedua himpunan ini adalah 1, 2, dan 3. Ya kan? 1 ada di sini, juga ada di himpunan yang kedua, 2 juga seperti itu, 3 juga seperti itu. Ini sama saja dengan himpunan A. 1, 2, dan 3 kan sama dengan himpunan A. Jadi untuk yang kedua ini juga benar. Sifat yang kedua, sifat identitas. A digabung dengan himpunan kosong, hasilnya himpunan A. Coba A kita gabung dengan himpunan kosong. A anggotanya 1, 2, dan 3. Lalu digabung dengan himpunan kosong. Bagaimana gabungan dari kedua himpunan ini? Tentu gabungannya adalah 1, 2, 3, dan himpunan kosong. 1, 2, dan 3 ini sama saja dengan himpunan A. Oke. Lalu bagaimana dengan sifat yang berikutnya? A irisan himpunan kosong, hasilnya juga himpunan A. Kita tunjukkan A irisan himpunan kosong. A anggotanya 1, 2, dan 3. Lalu himpunan kosong tidak ada anggota. Maka irisan dari keduanya, ingat yang dinamakan irisan anggota bersama. Yang mana yang sama di antara kedua himpunan ini? Tentu tidak ada. Maka hasilnya adalah himpunan kosong. Maaf, ini salah berarti ya. Sekali lagi saya ralat. A irisan himpunan kosong, hasilnya adalah himpunan kosong. Lalu bagaimana dengan sifat komutatif? A gabung dengan B sama dengan B gabung A. Jadi misalkan A-nya 1, 2, 3, lalu B-nya 3, 4, dan 5. Bagaimana kalau digabung? A digabung dengan B. Kita tahu bahwa A itu 1, 2, 3. Lalu digabung dengan B. Lalu digabung dengan B 3, 4, dan 5. Maka gabungan dari kedua himpunan ini adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya 4 dan 5. Inilah gabungan dari A dan B. Lalu bagaimana kalau B digabung dengan A? B kan 3, 4, dan 5. Lalu digabung dengan A. A 1, 2, dan 3. Bagaimana gabungannya? Gabungannya tentu saja 1, 2, 3. Lalu karena 3 sudah ditulis juga, 4 dan 5. Inilah gabungannya. Nah, dari sini kelihatan bahwa A digabung B ternyata sama hasilnya dengan B digabung A. Selanjutnya A irisan B. Apakah sama hasilnya dengan B irisan A? Kita lihat. A irisan B. A-nya 1, 2, 3. Lalu B-nya 3, 4, 5. Maka irisan dari A dan B, kita cari anggota yang sama. Anggota yang sama hanya 3. Nah, jadi hasilnya adalah 3. Bagaimana dengan B irisan A? B-nya 3, 4, dan 5. Lalu A-nya 1, 2, dan 3. Irisan dari keduanya, cari anggota yang sama, yaitu 3, hanya 3. Nah, dari sini terbukti bahwa A irisan B ternyata sama dengan B irisan A. Ini adalah sifat komutatif. Artinya boleh kita pindah-pindahkan posisi operasinya. Lalu yang berikutnya sifat asosiatif, pengelompokan. A digabung B digabung dengan C sama dengan A digabung B gabung C. Jadi misalkan A-nya ini, B-nya ini, lalu ada himpunan C.
himpunan C ini anggotanya kita ambil 5, 6, 7. Lalu yang pertama, A gabung B digabung dengan C. Kita lihat A-nya ini, B-nya ini. Kalau kita gabungkan, berarti anggota A gabung B, kita operasikan dulu yang di dalam kurung lah ya. Berarti anggota dari A gabung B, 1, 2, 3, 4, dan 5. Inilah gabungan dari A dan B. Lalu digabung dengan C. Kita tahu bahwa C ini anggotanya 5, 6, dan 7. Nah, kalau kedua himpunan ini digabungkan, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dilanjutkan, karena 5 ini sudah dinyatakan, berarti 6 dan 7. Inilah gabungan dari yang pertama ini. Lalu bagaimana dengan A digabung, B gabung C? Kita tahu bahwa himpunan A 1, 2, dan 3 nanti akan kita gabung dengan hasil dari gabungan B dan C. B 3, 4, 5, C-nya 5, 6, 7. Berarti gabungannya adalah 3, 4, dan 5. Lalu 5 ini sudah juga dinyatakan, berarti tinggal 6 dan 7. Inilah gabungan dari B gabung C. Kalau kedua himpunan ini kita gabungkan, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, dilanjutkan 3-nya sudah dinyatakan, 4, 5, 6, dan 7. Sama kan? Dengan demikian kesimpulannya bahwa A gabung B digabung dengan C sama dengan A gabung B gabung C. Sudah terbukti. Kita lanjutkan dengan yang kedua. Bagaimana dengan A irisan B, irisan C? Apakah sama hasilnya dengan A irisan B irisan C? A irisan B, A-nya ini 1, 2, 3, B-nya 3, 4, 5. Berarti A irisan B adalah, cari anggota yang sama di antara keduanya. Berarti 3. Inilah hasil dari A irisan B. Lalu C adalah 5, 6, 7. Nah, bagaimana irisan dari kedua himpunan ini? Himpunan yang anggotanya 3 diiris dengan himpunan yang anggotanya 5, 6, 7. Maka irisan dari keduanya adalah kosong, tidak ada. Oke. Nah, bagaimana dengan kalimat yang berikutnya? A irisan B irisan C. Apakah hasilnya himpunan kosong? Kita lihat. Kita tahu bahwa A itu anggotanya 1, 2, dan 3. Lalu B irisan C anggotanya B-nya 3, 4, dan 5. C-nya adalah 5, 6, dan 7. Berarti irisan dari kedua himpunan ini yang sama adalah 5. Bagaimana irisan dari kedua himpunan ini? 1, 2, dan 3 beririsan dengan himpunan yang anggotanya 5. Irisannya tidak ada, himpunan kosong. Nah, dari sini terlihat bahwa hasilnya ternyata sama. Berarti A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Hasilnya sama-sama himpunan kosong kalau pada contoh ini. Selanjutnya kita akan menunjukkan kebenaran dari sifat yang nomor 5, yaitu sifat distributif. Yang pertama, A digabung B irisan C. Hasilnya apakah sama dengan A gabung B irisan A gabung C? Coba kita tunjukkan. Kita tahu himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Lalu irisan B dan C adalah B dan C. Cari anggota yang sama. Oh, ternyata yang sama adalah 5. Berarti hasil dari irisan B dan C adalah 5. Kalau digabungkan kedua himpunan ini, hasilnya 1, 2, dan 3, terakhir 5. Inilah anggota dari gabungan kedua himpunan ini.
A gabung B hasilnya adalah 1, 2, 3, lalu B-nya 3 sudah dinyatakan, 4 dan 5. Diiris oleh gabungan A dan C. A 1, 2, 3, C-nya 5, 6, dan 7. Bagaimana irisan dari kedua himpunan ini? Yang sama kita cari. Oh, ternyata 1, 2, 3, lalu 4 tidak ada. 5 yang sama lagi. Nah, jadi hasil dari irisan kedua himpunan ini 1, 2, 3, dan 5. Oh, ternyata sama. Sama dengan A gabung B irisan C. Berarti kalimat yang pertama sudah terbukti benar. Kita lanjutkan dengan yang kedua. A irisan B gabung C. Kita tahu bahwa A itu 1, 2, dan 3. Nanti akan kita iris dengan gabungan B dan C. B dan C kalau digabungkan 3, 4, 5. Lalu C-nya 5, 6, 7, 5-nya sudah kita nyatakan. Berarti tinggal 6 dan 7. Bagaimana irisan dari kedua himpunan ini? Ternyata yang sama adalah 3. Nah, jadi hasil irisannya adalah 3. Nah, kita akan buktikan yang pernyataan yang nomor 2 ini. Apakah hasilnya juga 3? A irisan B digabung dengan A irisan C. A irisan B, kita lihat. A irisan B yang sama adalah 3. Ini irisan dari A dan B. Lalu irisan dari A dan C. A 1, 2, 3, C-nya 5, 6, 7. Berarti irisannya adalah tidak ada, karena tidak ada yang sama dari kedua himpunan ini. Ya kan? Lalu kalau kedua himpunan ini digabungkan, himpunan yang anggotanya 3 dengan himpunan kosong kalau digabungkan, anggotanya adalah 3. Artinya sama hasilnya. Dengan demikian, terbukti bahwa A irisan B gabung C sama dengan A irisan B digabung A irisan C. Dari hasil ini sudah ditunjukkan. Nah, inilah sifat-sifat operasi himpunan. Sekali lagi ada 5 sifat. Ada sifat idempoten, sifat identitas, berlaku juga di dalam operasi himpunan sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Baik siswa sekalian, saya kira cukup demikian apa yang berkaitan dengan tema kita saat ini. Mudah-mudahan apa yang dipelajari tadi dapat Anda pahami dengan mudah. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak semua belajar membaca aktivitas utamanya, lakukan dengan tekun dan sabar, sing-singkan lengan. Ayo anak semua belajar untuk masa depan, bulatkan tekad, jadilah pintar, masa depan cerah, hidup bahagia.